Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk ayat 10. Apa artinya? Lau kunna nasma'u, sekiranya dulu saya waktu hidup di dunia, kalau di masjid ada pengajian, di mana-mana ada pengajian, selalu saya hadir, senang saya mendengarkan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Saya tidak pulang ke rumah itu, tentu kami tidak menyebabkan kami masuk neraka sa'ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ajjilu bit-taubati qabla al-maut wa ajjilu bis-salati qabla al-fawt. Shadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib maupun sholat isya Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Kajian kita pada malam hari ini, kalau diberi temanya adalah beberapa perkara yang harus disegerakan, atau dalam bahasa lain, beberapa perkara dalam ajaran Islam tidak boleh ditunda-tunda. Manusia di dalam bekerja, manusia di dalam berbuat baik, manusia di dalam beribadah itu terbagi dua. Ada yang suka mengerjakan pekerjaan termasuk urusan ibadah, senang kalau dia segera dilakukan. Tapi ada juga manusia itu kesenangannya nunda-nunda, ditunda-tunda. Sebetulnya dia bisa kerjakan detik ini, ditunda sampai 5 menit ke depan. Bisa dikerjakan menit ini, ditunda sampai setengah jam ke depan. Bisa dikerjakan hari ini, pekerjaan itu ditunda sampai 1 minggu ke depan. Dan seterusnya. Itu biasanya ada manusia yang seperti itu. Suka menunda-nunda perbuatan. Apa saja perbuatan di dunia ini yang terkait dengan pekerjaan kita di dalam kehidupan sehari-hari, boleh saja ditunda waktunya. Kalau memang itu sangat penting sekali, kecuali beberapa hal yang memang diperintahkan untuk disegerakan. Artinya tidak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda bahaya. Kalau pekerjaan itu ditunda-tunda bahaya. Kenapa kok bahaya? Karena yang namanya umur, yang namanya usia, yang namanya kematian, nggak ada yang tahu. Takutnya kita sesuatu pekerjaan yang ditunda-tunda, ternyata mati. Gak sempat dilakukan, mati. Maka perkara-perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah harus disegerakan, sesuai dengan hadis yang kami baca tadi ini. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajjilu bitaubati qoblal maut. Hendaklah
Anda segera bertaubat sebelum maut atau sebelum malaikat Israel datang merenggut nyawamu. Disuruh segera bertaubat. Jadi bertaubat ini perkara yang jangan ditunda-tunda. Siapa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk segera bertaubat? Tentunya yang punya salah dan dosa. Siapa yang punya salah dan dosa? Ya kita semua. Karena kita ini bukan nabi, bukan rasul. Artinya kita tidak maksum. Walaupun namanya maksum. Tidak maksum. Maksum itu artinya ialah manusia yang dijamin oleh Allah tidak akan berbuat dosa. Rasulullah itu maksum. Para nabi dan rasul itu termasuk maksum. Kalau umatnya Nabi Muhammad nggak maksum. Pasti kita pernah berbuat salah dan cuman ada dosanya yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Tergantung kemampuan dia untuk menyelesaikan salah dan dosanya. Lah, dosa atau kesalahan itu ada dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Sulit mana kira-kira penyelesaiannya? Sulit kepada manusia. Kalau kita punya salah, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin dulu kita itu belum ngerti, atau barangkali memang doyan berbuat maksiat, ya. Kemudian hari dikasih kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya nih banyak salah, banyak dosa kepada Allah. Kemudian segera bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Walaupun dosanya mentok sampai di langit, asalkan tulus ikhlas, namanya taubat nasuha, Allah pasti berkenan akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Karena sifatnya Allah itu innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang Maha menerima taubat hamba-hambanya bagi yang ingin sungguh-sungguh bertaubat. Selesai kalau dosa kepada Allah. Tapi jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, harus disegerakan. Juga dosa-dosa yang kita lakukan terhadap sama manusia. Dan mungkin ini yang terbanyak ini ya. Dosa-dosa kita lakukan karena kita itu selalu berkomunikasi, selalu bergaul dalam kehidupan ini. Yang namanya lesan, yang namanya lidah kadang-kadang kepleset. Maksudnya sih tidak mau menyinggung orang lain, tapi dia tersinggung. Dan itu dosa. Maksudnya sih nggak mau ngerasani, tapi kadang-kadang ngerasani ku disengaja apa tidak disengaja Pak Oto? Sengaja ya? Iya. Masa nggak tahu? Nggak ada sih barangkali orang Islam mengatakan yang ngerasani itu nggak dosa itu ya. Tapi itulah kelemahan kita itu kadang-kadang guys nggak tahan. Apalagi memang hobi ngomong. Gak bisa diem. Itu dosa. Dosa kepada sesama manusia. Kalau tidak diselesaikan, tiba-tiba datang panggilan Allah, datang malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Kita tidak bisa beralasan, oh saya tahu malaikat, aku saya durung siap, dosa aku saya banyak. Ya jangan dulu. Kalau bisa Pak Iwan aja duluan, saya belakangan aja. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Maka yang pertama yang harus disegerakan adalah bertaubat. Karena umur itu gak pernah menunggu. Kita 5 detik, 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, kita tidak ada yang tahu apa yang akan menimpa diri kita. Gak ada yang tahu kan? Bisa saja tinggal di rumah, tiba-tiba rumah kita ambruk. Ya kan? Naik sepeda motor, naik mobil, kita sudah hati-hati menggunakan jalan. Tapi ada ya pemakai jalan yang lain ugal-ugalan, kita kena serempet, ya kita mati. Sementara dosanya belum bertaubat, mati. Maka ini alasannya, maka taubat itu tidak boleh ditunda-tunda. Karena 5 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu ke depan tidak ada yang tahu. Hal yang kedua yang dilarang ditunda-tunda, artinya harus segera dilakukan. Wa'ajjilu bis sholati qoblal faut. Segeralah Anda melakukan sholat apabila telah masuk waktunya sholat.
Segera Anda melakukan sholat sebelum habis waktunya. Ya. Dan salah satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah orang sholat di awal waktu. Ada nggak Pak Matsan orang sudah azan nggak digubris itu suara azan? Banyak. Ya. Suara azan nggak digubris. Mestinya suara azan itu sama dengan suaranya Allah itu. Panggilan Allah hanya melalui muadzin. Bukan main panggilannya gitu. Kita diajak untuk taat kepada Allah. Syahadu Allah ilah itu kita ya. Wa syahadu anna diajak taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Hayya 'alas shalah kita diajak supaya kita menjadi orang yang sukses, orang yang menang, orang yang bahagia. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Hayya 'alal falah, mari kita menuju ke kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Dijawab malah hayya 'alal kalah, makanya kalah terus. Iya. Nah, maka kalau ingin besar pahalanya itu muadzin itu didengarkan. Dilarang kita ngomong kalau ada azan, makruh. Kalau makruh itu berarti pahalanya tekor terus. Supaya kita dapat pahala, orang azan dapat pahala, orang yang mendengar pahala, setiap suara azan yang dikumandangkan oleh muadzin itu dijawab. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab dengan kalimat yang sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali di saat muadzin mengatakan hayya 'alal falah atau hayya 'alas shalah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Besar bobot pahalanya. Itulah sebabnya kalau bisa itu paling bagus kita sudah di masjid azan. Kalau azan baru kita ke masjid itu sudah termasuk kurang bagus. Karena kalau di jalan itu kita kadang-kadang nggak mungkin menjawab suara azan, apalagi di rumah ya. Tapi kalau sudah dikondisikan terjawab, maka pahalanya bertambah sempurna. Segera, ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Coba lihat nih hari Jumat kalau Pak Pur. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Jumu'ah kalau tidak salah ayat 10, kalau tidak salah. Wahai seluruh orang-orang beriman, siapapun orangnya dimanapun Anda berada, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila suara azan telah berkumandang pada hari Jumat, muadzin sudah azan, fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian menjawab undangan Allah itu, segeralah kalian menghadiri sholat Jumat, jangan ditunda-tunda. Tapi umumnya orang senangnya ditunda-tunda. Ada orang yang datang, khutbah sudah dimulai, awal khutbah. Ada sudah pertengahan khutbah, baru datang. Ada juga sudah sholat mau dikomat, baru dia datang. Nggak dapat pahala sholat Jumat ini. Tidak mengikuti khutbah secara sempurna itu sudah. Iya. Iya. Makanya orang yang selalu telat itu kan yang rumahnya dekat dengan masjid. Alhamdulillah Pak Gianto tidak. Sama Pak Iwan juga tidak. Soalnya ngentengkan. Ngentengkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking memotivasinya kita kalau hari Jumat, karena hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Allah menciptakan 7 hari, di antara salah satu 7 hari dipilih oleh Allah sebagai hari tempat beribadahnya orang beriman. Maka orang kalau beramal di malam Jumat, di hari Jumat, beda pahalanya dengan hari-hari yang lain. Baca Quran di malam Jumat, baca Yasin di malam Jumat, istighosah di malam Jumat ya.
Ya, bersedekah di hari Jumat, bersedekah di malam Jumat, baca sholawat gini. Beda pahalanya. Hari pilihan. Hari pilihan hari Jumat itu. Juga kalau kita berpakaian, makanya kalau hari Jumatan jangan pakai baju kaos ya. Jumatan pakai baju kaos. Ada gambar monyet lagi di belakangnya sama gambar partai. Partai lagi. Kalau punyanya itu. Hah? Kalau punyanya cuma itu ya. Wah, gak mungkin ah. Gak mungkin. Masa punya baju cuma baju partai? Gak mungkin lah ya. Itu bisa jadi. Baju sponsor. Mau dipamer ini, pamer aku ikut pendukungnya si ini ya, dipamer, diperlihatkan gambarnya. Malah dosa itu. Orang bisa nggak khusus sholat Id memperhatikan gambarnya itu tadi. Jadi wale saya gitu. Ya, ini banyak kebiasaan. Padahal kata Rasulullah ini, betapa caranya Rasulullah memotivasi kita supaya kita segera memenuhi panggilan Allah, terutama hari Jumat. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang agak panjang. Saya bacakan maksud dan artinya kurang lebih begini. Kata Nabi, orang yang mula-mula dan pertama kali datang pada hari Jumat di masjid, datang pertama kali. Belum ada orang udah datang pertama kali, kecuali marbot. Marbot itu memang tugasnya. Akan diberi pahala oleh Allah sama pahalanya orang yang berkorban seekor onta. Onta itu binatang paling mahal. Andaikan ada di Indonesia ini 35 juta itu satu ekor. Lebih mahal daripada sapi. Paling murah itu ya. Pertama kali datang pada hari Jumat ke masjid, tapi datang jangan ngobrol. ya. Datang langsung sholat tahiyat masjid rakaat, langsung niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidil laitan. Niat diam saja. Atau membaca Quran atau berzikir, pahalanya seperti mendapatkan pahalanya orang yang berkorban onta, Pak Iman. Luar biasa. Seterusnya kata Nabi, orang yang datang yang kedua kalinya, urutan kedua datanya, mendapat pahala sama pahalanya berkorban seekor sapi atau kerbau. Berapa harganya sapi, Pak Iwan? Ya 20 lah standar, 20, 21, 22 seperti yang korban ini ya. Kalau koyok sapinya Pak Bambang kemarin itu hampir 30 itu larang. Tapi udahlah sapi yang standar aja lah, sapi 20. Jadi ya datang kedua kalinya itu mendapat pahala sama pahalanya orang berkorban sapi. Bukan patungan, seekor sapi ini bukan patungan. Orang yang datang urutan yang ketiga mendapat pahala sama pahalanya orang yang berkorban seekor kambing atau kibas. Tambah nom. Berapa harganya kibas dan kambing Pak Oto? Ya 3,5 juta. Sedikit, tambah sedikit. Orang yang datang keempat kalinya sudah penuh masjidnya, sudah hampir penuh, saya datang juga, ya. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama pahalanya bersedekah, karena ayam itu nggak bisa dikorban. Bersedekah seekor ayam. Berapa harganya ayam, Pak Oto? Paling 40.000. Cuili. 4 juta. Loh, itu loh. Coba Nabi, caranya Nabi ini loh memotivasi kita ini. Rebutan pahala nggak ada. Iya. Ya, ini ayam biasa saja, ayam yang begitu-begitu, ini ayam yang umum ya. Orang yang datang urutan kelima tetap dapat pahala. Sama pahalanya bersedekah sebutir telur ayam. Berapa harganya telur ayam satu butir? Ya seperti itu, dapat telur ayam orang yang paling belakangan datangnya itu ya. Rp2.000. 1.800 susu. Kalau sudah khutbah dibaca, apalagi sudah pertengahan khutbah, itu diberi pahala sama pahalanya bersedekah sebutir telur cecak. Ya, tapi nggak ada dalam hadis ini tambahan Pak Hayin. Kalau sudah mimbar itu apa? Catatan malaikat sudah ditutup. Ya, kan ada malaikat berdiri dicatat itu. Yang datang terlambat itu sudah nggak dicatat oleh malaikat. Intinya tidak mengikuti khutbah secara penuh pada hari Jumat, karena khutbah itu bagian dari sholat Jumat.
ya, tidak mengikuti secara penuh, maka sholat Jumatnya bisa sia-sia. Maka caranya kalau seperti itu, kembali sholat duhur. Tapi di masjid kita ini banyak gak orang yang suka terlambat itu, Pak Widodo? Banyak. Hampir aja saat Surabaya kayak gitu, Pak. Itu orang yang suka terlambat itu nggak ngerti pahalanya seperti yang dijelaskan Nabi tadi, nggak ngerti, atau memang menjadi kebiasaan barangkali. Kebiasaan. Cara Jawane wis tuman. Karena goib nggak ditunjukkan. Iya. Andaikan Nabi bersabda, orang yang datang pertama kali ke masjid nggak usah 1 juta, dapat 100.000 rupiah. Wow, nggak muat masjidnya. Andaikan bentuknya ketok. Nggak usah 100, 50 ewu udah royoan. Memang manusia begitu. Ada pengajian nanti, hadirilah pengajian Isra Mi'raj Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing teko ya sudah diundang, yang datang sedikit. Begitu ada dandutan, ada artis dari ibu kota, wow, sak RW, sak kelurahan, metu kabeh. Nyamatan. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan yang mestinya kita tidak seperti itu. Harus dihindari. Menunda-nunda pekerjaan, apalagi nek taubat sama sholat jangan ditunda-tunda. Jadi ada 2 di sini dalam hadis ini, 2 perkara, apapun kesibukan kita, apapun keperluan kita, jangan ditunda-tunda. Yaitu jangan menunda bertaubat, jangan menunda sholat kalau sudah masuk waktunya. Tambah cepat datangnya ke masjid, tambah banyak pahalanya, sempurna karena sholat-sholat sunatnya, bisa sholat tahiyat masjid, sholat sunat wudu, sholat duhur. Berapa sholat sunat duhur sebelumnya? 4 rakaat. Sesudahnya 4 rakaat. Kata Nabi, siapa yang istiqomah melaksanakan 4 rakaat sholat sunat qabla duhri, sebelum duhur, dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah mengharamkan jasadnya akan disentuh oleh api neraka. Bukan main. Kalau cuma 2 rakaat, ya enggak. Wong Nabi mengatakan 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Itu bisa kita lakukan kalau kita segera datang ke masjid. Kalau sudah di qomat baru datang, ya enggak bisa. Tekor terus. Oke, sudah 2. Selanjutnya, perkara yang tidak boleh ditunda-tunda lagi, kata Nabi, segeralah membayar utang. Kalau punya utang. Jadi orang yang menunda-nunda sudah punya duit tapi ditunda-tunda bayar utang termasuk DOS-ku. Dosa. Biasanya orang yang suka ngutang gitu kalau dia keluarganya, ngutang sama adiknya sama kakaknya, nggak mungkin marah kok adik kakakku ya. Paling-paling lah ngomel tok. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan ngutang kepada orang lain pun kadang-kadang janjinya nggak pernah ditepati. Pak Iman pinjam duitnya berapa Pak I? 1 juta. Ya. Kapan dibayar Pak I? Insya Allah minggu depan. Tapi dalam hatinya enggak, bulan depan saya bayar barang. Itu udah dosa ini. Ada nggak orang kayak gini? Seneng ngutang tapi nggak kelem? Bahaya itu. Nggak dibayar mati, itu bahayanya. Kalau nggak dibayar mati, waduh, kata Rasulullah tidak bisa masuk surga. Nggak bayar minggat bisa. Kabur. Iya. Kapunya sayang, kapunya terbang. Betul. Sering terjadi bahwa Rasulullah itu nek ono jenazah mau suruh nyolatkan orang mati, ya. Nabi bertanya dulu, ini si fulan almarhumah ini, adakah sangkut paut dengan utang piutang dengan bapak-bapak ibu hadirin? Iya ya Rasul. Ya, dia ini, ibu ini, bapak ini punya utang sama saya. Katakan misalnya 1 juta. Nah, Rasul nggak mau nyolatkan jenazah itu kalau tidak ada ahli warisnya yang bertanggung jawab ingin melunasi utangnya. Apa maksudnya? Ini saking pentingnya. Ada kesan seolah-olah orang percuma disolati kalau dia punya utang nggak dilunasi. Karena sangat berbahaya. Jangan ditunda-tunda ini, yang ketiga ini. Ya. Tapi biasanya yang begini juga menjadi kebiasaan juga. Westuman. Ya. Yang ketiga, jangan ditunda-tunda bersedekah. Bersedekah jangan ditunda-tunda. Jangan nanti karena nanti minggu depan.
Biasanya ibu itu suka ngomel-ngomel sama suaminya bodoh kalau minta uang. Bu, jalur duit, piro pak? Ya 10.000 aja. Kang gopo? Hari Jumat bu sekarang ya mau ngisi kotak impak. Istrinya ngomong, Allah pak kok impak gak mari-mari impak ya? Enggak, minggu depan aja sampai impaknya. Kalau nak saya kiki ya. SPP-nya anak sampean itu sekolah SD wes 3 wulan gak dibayar. Iya, itu piro iku. Sing SMP wes 3 wulan ya. Yang kuliah nih ya, malah Pak sodako ya kayak ustaz aja sampean itu ya. Kak, lain kali aja. Akhirnya nggak sodako gara-gara istri. Jangan ditunda-tunda. Sodako itu. Orang yang paling menyesal nanti di alam kubur, saking menyesalnya itu minta supaya dikembalikan ke dunia itu. Setelah diperlihatkan oleh Allah, betapa besarnya, betapa mulianya orang yang suka bersedekah. Betapa celakanya orang-orang yang tidak suka bersedekah. Diperlihatkan oleh Allah balasan dan gajarnya, serta azabnya. Dia berdoa kepada Allah. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Fa'as-soddaqo wa aku minal. Itu hartaku yang banyak, tak sedekah no kape, tak sedekahkan semuanya. Karena sudah diperlihatkan. Menyesal tapi sudah di alam kubur, percuma. Yang ketiga, jangan ditunda-tunda bersedekah. Sedekah itu kalau orang yang punya bersedekah nggak seberapa nilainya Pak Widodo. Orang kaya bersedekah biasa-biasa saja di mata Allah. Memang kaya. Punya sedekah. Orang yang pas-pasan itu tapi tetap sedekah, ini yang luar biasa di hadapan Allah. Rezekinya pas-pasan, kadang-kadang nggak nutup masih banyak, tapi sedekahnya tetap jalan. Luar biasa di mata Allah. Kalau orang yang punya, orang yang banyak dunia kaya bersedekah wajar, memang kaya dia. Ini orang pas-pasan tetap sedekah. Ini yang luar biasa di mata Allah ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, sebetulnya paling bagus itu kalau setiap ke masjid bawa sedekah itu paling bagus. Jadi berarti 5 kali kita bawa sedekah. Lebih bagus lagi sedekah di waktu subuh Pak Iwan. Setelah adzan itu sampai terbitnya sedekah itu ya. Itu ada 2 malaikat yang saling bergantian itu, malaikat pengatur rezeki itu. Kalau orang bersedekah di subuh dia berdoa, "Ya Allah, lancarkan, mudahkan, barokahi rezekinya orang yang bersedekah pada pagi subuh ini ya." Ya. Ya. Selanjutnya yang tidak bersedekah, "Ya Allah, jangan lancarkan ini." Ya. Persulit ini urusannya orang ini. Ini orang ini medit gak dalam sedekah ini. Didoakan juga sama malaikat. Nah, itu kapan waktunya? Waktu subuh. Terutama kalau sedekah di masjid. Ah? Iya. 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 Yang kita bicarakan ini kan yang punya uang tentunya ya. Cuma tidak harus nunggu banyak uangnya. Jangan ditunda-tunda bersedekah. Nanti itu termasuk hal-hal yang membuat penyesalan dan kerugian di akhirat nanti. Sudah berapa ini? Sudah berapa ya? Taubat, sholat, bayar utang, bersedekah. Yang ke-5, jangan ditunda-tunda untuk sering mendengar nasihat-nasihat agama. Belajar agama jangan ditunda-tunda. Ngaji kayak gini nih, kayak gini jangan ditunda-tunda. Ini jamaah masjid kita ini banyak yang doyan ngaji apa yang tidak doyan ngaji? Doyan. Hah? Banyak yang pulang. Itu yang pulang itu karena nggak ngerti betapa besarnya pahalanya orang ngaji atau mungkin karena panas pokoknya. Nggak betah di masjid. Iya, nggak betah di masjid ya, ya. Habitatnya orang beriman itu mestinya harus lebih betah di masjid daripada di rumah. Mestinya. Orang yang berimannya benar itu mestinya harus lebih betah di masjid daripada di rumahnya. Kayak ikan. Ikan itu habitatnya di mana? Di air. Kalau ada ikan nggak betah di air, alamat apa? Ah, ikan itu kalau nggak minta direbus, minta digoreng, minta dibakar atau dipanggang, itu ikan. Kalau ada orang beriman kok nggak betah di masjid, ada pengajian kok pulang, diajak, diundang juga nggak datang-datang, bahaya ini. Menunjukkan bahwa imannya tanda tanya. Orang beriman kok nggak seneng ngaji itu bagaimana? Dan ini nanti di akhirat termasuk orang yang menyesal ketika dia sudah dimasukkan ke dalam neraka sa'ir.
Di surat Al-Mulk, surat 67 ya Pak Pur ya. Ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk ayat 10. Apa artinya? Lau kunna nasma'u. Sekiranya dulu saya waktu hidup di dunia, kalau di masjid ada pengajian, di mana-mana ada pengajian, selalu saya hadir, senang saya mendengarkan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Saya tidak pulang ke rumah itu. Tentu kami tidak menyebabkan kami masuk neraka sa'ir. Jadi sebabnya masuk neraka sa'ir namanya, gara-gara nggak suka mendengarkan nasihat. Kupingnya panas kalau mendengarkan nasihat. Ada nggak Pak Widodo kayak gini? Kalau dinasehati Al-Quran, kupingnya panas. Gak seneng aku ngaji di Masjid Al-Muhajirin. Apa mana nih Al-Quran pakai terjemah? Ya apa? Aku ya 2 kali ikut kena terus. Makanya aku mau ngaji tapi khataman kok saya nggak pakai artil yo. Khataman biar dapat pahalanya. Pokoknya Al-Quran diterjemahkan, enggak sedeng aku. Wah, aku 2 kali hadir di masjid yang berbeda kena terus. Pertama aku hadir, coba-coba ikut di Masjid Al-Muhajirin jadi lontar. Yang dibahas itu tentang betapa besarnya dosa orang yang suka menganakkan duit, rentenir. Padahal itu pekerjaan saya sehari-hari. Maka aku gak senang. Apalagi nek Pak Hai nyampaikan, gak senang aku. Ada orang kayak gini nih. Modelnya ini orang beriman ya. Saya ngaji lagi di masjid yang berbeda. Di situ dibahas tentang betapa dosanya istri-istri yang suka keluar rumah tidak tutup aurat, termasuk suaminya nanti. Padahal aku kalau istriku keluar rumah, aku sering tak biarkan istriku nggak tutup aurat. Kena lagi aku. Makanya aku nggak seneng aku kalau sana. Jadi ingin menghindar. Orang yang punya pendapat seperti ini, menghindar dari nasihat-nasihat Al-Quran, ya, pelajaran-pelajaran yang ambil dari sunnah Rasul, dari hadis, sengaja menghindar, nggak seneng, kupingnya panas, itu termasuk orang yang terancam masuk neraka sa'ir. Menyesal. Sudah berapa? 5. Taubat segera dilakukan. Sholat segera dikerjakan kalau sudah masuk waktunya. Utang segera dibayar. Sedekah segera dilakukan mumpun belum mati. Apalagi? Ngaji jangan ditunda-tunda. Ada lagi yang berikutnya. Kalau ada jenazah di rumah kita, nggak boleh ditunda-tunda juga. Jerit itu jenazah itu. Segera ingin diantar ke pemakamannya. Karena di alam kubur bagi orang-orang yang baik itu sudah diperlihatkan balasan kebaikannya. Jadi di alam kubur itu seluruh kebaikannya sudah digambarkan. Ilo nanti itu. Makanya orang mati itu segera ingin berangkatnya. Jangan ditunda-tunda. Kebiasaan kita apalagi nek mati itu pejabat. Ada saudaranya tinggal di Amerika, ditunggu sampai sehari semalam. Yang satunya di Jerman, yang satunya lagi di Tandes. Mau di Tandes gak usah ditunggu. Iya. Di Kuwuan ya. Kalau keluarganya cuma di Balongsari, Kuwuan, Darmo Indah di sana gitu ya, apa namanya? Jalan Raya Darmo itu gak apa-apa. Ini dari Amerika. Itu podo mek nyiksa mayit itu. Seandainya kedengaran suaranya, kita takut itu. Jerit. Heran aku ini, siapa ini yang ngajari orang jenazah kok ditunda-tunda? Katanya kasihan. Apa? Kalau walaupun sudah datang nanti ditunggang aja, apa hidup lagi orang matinya kan enggak. Malah tambah nambahin kesedihan melihat gini. Ditunda-tunda. Maka nanti kalau kita mati kira-kira sudah datang alamatnya, lebih ngomong, nah aku besok segera dikubur. Kalau bisa jangan nginep. Begitu mati pagi mati, habis sholat subuh, kalau bisa jam 7 pagi sudah dikubur. Tapi biasanya Pak Mudin yang repot ya kalau terlalu cepat ya. Sebenarnya nggak repot, langsung Iya. Itu ya nggak mungkin Pak, ya tergantung RT-nya berapa. Ya. Ya intinya itu cok sampai nginep lah.
Sano. Sing ngenteni ke Jakarta, sing ngenteni ke Ya apa kebiasaan-kebiasaan itu ya? Mestinya kita harus legowo. Kalau orang beriman yang mau diapakan itu ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, innalillahi sesungguhnya diri kita, sak nyawa kita, sak harta kita, apapun kita itu milik Allah. Innalillahi itu miliknya Allah. Allah yang kuasa. Ditangisin orang sak Surabaya itu ya nggak bisa. Oh, namanya punya Allah kok. Nyawa tubuh kita ini punya Allah. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa ganggu? Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua ini bakal kembali semua kepadanya. Lah untuk apa kalau itu kesadaran kita? Ya usahlah, ngapain ditunda-tunda. Nah, ada lagi satu, tapi hadis yang berbeda ini. Kalau punya anak gadis, segera nikah. kalau punya anak gadis, Segera carikan jodoh. jangan langsung dinikahkan Abah Woto, dicarikan jodohnya dulu. Carikan jodoh. Iya kan. Dicarikan kalau bisa bondo. Jangan biarkan anak mencari sendiri. Anak masih umbelan nyari-nyari jodoh, ketemunya di Facebook lagi ya. Mana bagus ya. Banyak kejadian di Facebook kelihatannya ganteng, cantik. Setelah bertemu, tiba-tiba pincang. Ketipu. Akhirnya setelah menikah, segera pegatan kembali. Siapa yang mau aku, suamiku ya pincang, istriku ya pincang. Sudah pincang, ireng sisanya. Korengan ya. Karena ketemunya di situ. Maka kita mencari jodoh yang bagus. Kalau orang tua yang nyarikan pasti bagus. Nggak ada orang tua yang ingin melihat anaknya tidak berhasil. Cuman anak sekarang ini Pak Roto repot nih dicarikan jodoh itu nggak akan bantang. Pak, ini bukan zaman Siti Nurbaya loh Pak. Nah, yang nggak apa-apa nyari sendiri. Yang penting kita ini hati-hati. Apapun sukunya, apapun sekaya apapun, secantik apapun, asalkan agamanya sama, itu yang menjadi utama. Kalau agamanya berbeda terus dinikahkan, maka menurut aturan Islam tidak sah pernikahannya. Walaupun pura-pura dia masuk Islam dulu ke kantor KUA Islam, tapi belum bisa wudhu, belum bisa bersahadat. Cuman bersahadat itu dituntun. Hati-hati. Ini sama dengan menyerahkan anak gadisnya ke macan atau ke buaya. Banyak Pak yang gitu, karena yang suaminya itu orang kaya. Wow. Hati-hati. Maka tugasnya orang tua itu mencarikan jodoh anaknya ya. Cuman sekarang anak-anak nggak mau ya nggak apa-apa. Penting ada kerjasama. Nah, ada kerjasama sama orang tua. Maka anak-anak kita kalau sudah saatnya menikah itu begini, nah ada begini. Kadang-kadang kan malu, apalagi gadis Pak gini kan. Kita tanya. Tapi Pak Woto kan sudah nggak punya anak gadis ya. Punya anak laki masih mondok. Oh, nek laki gampang. Laki itu nggak usah dinikahkan, nikah sendiri. Tapi itu tetap kewajiban orang tua. Yang penting jangan sampai kawin sebelum nih. Ada atau pesan kawin sebelum nikah? Yang benar itu nikah dulu baru kawin, apa kawin dulu baru nikah? Yang benar kawin dulu baru nikah, apa nikah dulu baru kawin? Kalau kawin dulu baru nikah itu cara wong Jawa kumpul kebo. Nah ini, jadi berapa ya? Taubat, jangan ditunda-tunda. Sholat kalau sudah masuk waktunya, jangan ditunda-tunda. Kalau punya utang, jangan ditunda. Bahaya kalau ditunda, karena umur ini nggak ngerti. Jangan ditunda-tunda bersedekah. Jangan ditunda-tunda apa tadi? Bersodako sudah. Apalagi? Jangan ditunda-tunda ngaji, mendengarkan pitutur nasihat. Jangan ditunda-tunda itu ya. Menyesal nanti, menyesal. Ya. Jangan ditunda-tunda kalau punya anak gadis. Orang mati. Ya orang mati. Orang mati kalau sudah ini jangan sampai berjam-jam nggak di ini. Ini hal-hal yang diperintahkan harus disegerakan. Apalagi tadi? Terus anak gadis. Kalau punya anak gadis jangan ditunda-tunda mencarikan jodoh. Kalau sudah ketemu jodohnya segera dinikahkan. Ya. Terus yang terakhir, jangan ditunda-tunda untuk mempersiapkan bekal berbuat amal kebaikan kanggo sangu mati. Ini yang paling penting yang terakhir ini. Jangan ditunda-tunda. Karena kita mau kembali ke hadirat Allah SWT membutuhkan bekal, membutuhkan sangu yang luar biasa. Kita mau ke Jakarta saja, nek sangunya nggak cukup, apa yang terjadi? Di Bojonegoro atau di Tuban,
Bu, sampai turun di sini nanti. Sampai nanti jadi bambong nanti sampai di Jakarta. Piro sangunya? 100. Oh, celaka. Kecuali ada keluarganya. Itu baru mau ke Jakarta. Ini mau ke akhirat kok sangunya sedikit, kecil. Nah, apa sangu yang paling bagus kita bawa menghadap Allah selain beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita marilah menjadi orang-orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Gimana caranya memberi manfaat kepada orang lain? Satu, kalau kita punya apa-apa, ya dibagi, jangan dinikmati sendiri. Ya. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan di kampung, selama itu kepentingan umum, kepentingan umat Islam, kepentingan seluruh manusia, kita terlibat. Kalau diajak jadi pengurus masjid, ya jangan nolak. Eman itu ya. Eman. Walaupun jadi apa gitu ya. Diajak jadi pengurus RT, ya, syukur-syukur kalau bisa menjadi ketua RT, bisa menjadi ketua RW, oh pahalanya. Apalagi nangani seksi pembangunan. Siapa seksi pembangunan? Pak Iman misalnya, yo, wow, ditata lingkungannya, semua seneng, papingnya, yo, saluran ini, sebentar lagi nih, Pak itu. Nanti kita meninggal, Pak Rote itu kita meninggal, terus pahalanya mengalir terus. Ini dulu waktu zamannya Pak Roto ini jadi RW ini ada begini-begini. Ini dulu zamannya Pak Widodo waktu jadi RT ini begini-begini bangun ini bisa begini. Luar ini Gopuro ini dulu nih Pak Woto ini yang memprakarsai dulu. Nanti sudah sampai terus dikenang orang. Setiap dikenang orang itu pahalanya terkirim Bapak sekalian. Ini yang paling penting. Jangan menunda-nunda berbuat baik senyampan kita masih hidup. Caranya ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, memberi manfaat yang paling banyak kepada manusia. Kalau ini kita lakukan, umpamanya kita dipanggil oleh Allah, kapan saja, insya Allah kita sudah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang luar biasa, dan insya Allah pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semuanya dasarnya dengan ikhlas, dengan niat memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Baik dengan pikiran, dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan hartanya. Pokoknya terlibat memberi manfaat kepada orang lain. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan? Ikut pengajian, mendengarkan pengajian seperti ini, Pak. Katanya lebih baik daripada mengerjakan 100 rakaat. Betul. Betul. Itu hadis. Walaupun dhaif hadisnya, tapi kan hadis juga. Ya, kata Nabi, majlisul ilmi sa'atan. Kamu duduk di majelis ilmu kayak gini, majelis ilmu. Kita menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi kita sampaikan, sampai duduk mendengarkan. Itu kalau bicara pahala, walaupun kita hanya 5 menit, 10 menit, setengah jam, itu kata Nabi, pahalanya lebih besar daripada sholat sunat semalam suntuk. Pak Iman kuat, habis sholat maghrib, sholat sunat, terus sampai besok pagi, kuat? Nggak kuat. Kalau nggak kuat ya cukup hadirlah ke pengajian seperti ini, sudah dapat pahalanya. Betul Pak Iman? Betul itu hadis. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan beberapa perkara yang kita sebutkan yang memang sangat diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apapun di dunia ini boleh saja ditunda kecuali beberapa perkara yang disebutkan tadi. Jangan ditunda-tunda supaya kita tidak menjadi orang yang merugi dan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.